rebahkan tubuhku memandang bintang-bintang. Ingatanku kembali pada masa kecil. Kami semua bersaudara duduk di beranda, mendengar cerita ayah tentang kehidupan. Kalau nanti datang waktu orang hanya memandang pada harta, pada pangkat dan kekayaan, anak-anakku dekatkan hatimu padanya, bahwa kita diciptakan semua sama adanya. Kita semua adalah sama, tanpa harta apakah ada keangkuhan. Kita semua adalah sama, tanpa jabatan apakah ada wibawa. Itu hanya untuk sementara. Setiap kehidupan adalah fana. Kalau nanti datang waktu orang hanya memandang pada harta, pada pangkat dan kekayaan, anak-anakku dekatkan hatimu padanya, bahwa kita diciptakan semua sama adanya. Kita semua adalah sama, tanpa harta apakah ada keangkuhan. Kita semua adalah sama, tanpa jabatan apakah ada wibawa. Itu hanya untuk sementara. Setiap kehidupan adalah PTRI Semarang yang kebetulan belajar di luar kota ini akan ber-KKN bersama-sama dengan mahasiswa yang kuliah di IKIP PTRI Semarang di kota Semarang. Maka dari itu nanti pada hari ini silahkan Anda mulai berkomunikasi kalau yang sudah ketemu antara mahasiswa reguler dan mahasiswa pendidikan khusus atau ekstensi. Silahkan nanti bisa berkomunikasi sebagai awal. Ini terutama yang dari Temanggung, Jeporo, Pati, Banjarnegara, Kudus, Demak, dan nanti bisa berkendal. Batang kebetulan sudah melakukan pembekalan sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Ibu Pembantu Rektor, Bapak Kepala LPPM GPGRI Semarang, serta Bapak Ketua Panitia, para Dekan di GPGRI Semarang, para Korcam dan DPL yang hadir, serta hadir juga di sini koordinator
yang kami hormati serta saudara-saudara peserta KKN yang berbahagia, mari kita mulai acara pembekalan KKN tahun 2005 IKIPGRI Semarang untuk mahasiswa yang ber-KKN di Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, Kendal, Temanggung, dan Banjarnegara. Laporan Ketua Panitia yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan rektor, lalu doa dan pembekalan. Demikian Ibu dan Bapak, mari kita mulai acara hari ini dengan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang terhormat Bapak Insinyur Suwarno Widodo MSI. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IKIPGRI Semarang, Bapak Dr. Andes Sulistyo MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Pembantu Rektor IKIPGRI Semarang. Yang terhormat Ibu Bapak Dekan di lingkungan IKIPGRI Semarang, beserta Ibu Bapak Pembantu Dekan. Yang terhormat Ibu Bapak Ketua Jurusan di lingkungan IKIPGRI Semarang. Yang terhormat Ibu Bapak para koordinator penyelenggara penyelenggaraan khusus di daerah. Yang terhormat Ibu Bapak dosen pembimbing lapangan, rekan-rekan panitia yang berbahagia, serta para mahasiswa peserta pembekalan KKN tahun 2005 ini yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan pembekalan bagi para mahasiswa yang akan ber-KKN di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Kabupaten Temanggung. Satu pentahapan dari 7 tahap dalam kegiatan KKN. Tahapan pembekalan ini merupakan tahapan yang ketiga setelah melalui proses sosialisasi, pendaftaran, dan pembekalan. IKIPGRI Semarang tahun 2005 ini akan menerjunkan 1.228 mahasiswa yang tersebar di 9 kabupaten khusus yang ada di luar kota Semarang. Kurang lebih ada 600 mahasiswa. Sebagian besar, sebagian mahasiswa dari Kabupaten Batang, Pekalongan, dan Pemalang sudah memohon untuk mengadakan pembekalan pada tanggal 28 Februari tahun 2005. Pada kesempatan pagi hari ini nanti sebagai pembicara adalah Bapak Ibu dosen di lingkungan IKIPGRI Semarang. Selain itu nanti pada waktu penerjunan para mahasiswa akan dibekali oleh para pejabat-pejabat lontar tetapi KKN di luar kota. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur karena hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara para mahasiswa peserta KKN yang sering saya anggap sebagai etalase di masyarakat tentang mahasiswa IKIPGRI dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan IKIP menyampaikan terima kasih dan ucapan selamat pada saudara-saudara yang dinyatakan memenuhi persyaratan mengikuti KKN. Mudah-mudahan tidak terlampau lama, segera mampu menyelesaikan seluruh kewajiban akademik di IKIPGRI Semarang. Dua, satu jurusan murni, satu jurusan guru. Bagi kami yang sudah menekuni guru cukup lama, sangat menyesalkan
karena berarti tidak ada niat pembentukan watak dari awal sampai akhir. Menyiapkan guru bertahun-tahun saja hasilnya belum tentu bagus, apalagi mahasiswa tidak dikondisikan dengan diluruskan niatnya menjadi guru. Jadi kalau nanti ada perguruan tinggi termasuk negeri promosi menyiapkan dari SPG IKIP 7 tahun itu saja lulus belum tentu baik, apalagi hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara tidak seksama. Karena itu ini PGRI walaupun menyiapkan guru karena ini masih sangat dibutuhkan masyarakat. Sekarang itu jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat hanya guru. Jenis yang kedua dan lain-lain, yaitu tenaga kesehatan, urutan kedua. Yang ketiga, coba kalau saudara lihat di daftar penerimaan pegawai, maka berbahagialah ketika Anda menekuni menjadi guru. Apalagi di PGRI ternyata banyak mahasiswa yang sudah menjadi guru. Kalau perguruan tinggi lain belum lulus, sudah lulus pada bingung cari pekerjaan di mana-mana, sehingga mendapat judul baru pengangguran intelektual. Alhamdulillah untuk IKIP PGRI tidak, karena banyak yang belum masuk saja sulit. Guru negeri sudah. Yang kedua urutan guru baru. Sedikit ya. Guru Yata Bakri. Nanti memenangi persaingan karena tahun ini banyak teman-teman. Diupayakan paling lambat selesai Oktober, sehingga Oktober diwisuda, November ikutas. Setelah tes diterima tolong kabari saya. Kalau tidak diterima berdoa yang tabah. Itu hampir semua lulusan IKIP PGRI diterima, 98 orang. Semua lolos. Untuk S1 banyak yang diterima. Banyak. Pertama yang begitu menggoda, yang baik, selanjutnya pasti akan tumbuh kepercayaan. Wah, mahasiswa IKIP PGRI simpatik, sopan-sopan, ramah. Kalau bertemu dengan orang kenal tidak kenal senyum. Yang duduk-duduk di situ anak putra laki-laki semua. Kok Anda senyum-senyum. Nanti dikira ini mahasiswa KKN kok menggoda terus. Malam pertama di desa. Makanya setelah diberitahu desanya mana, komunikasi dengan teman cukup. Ketika Anda ke kelurahan sudah mulai berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat. Hari kedua cari tempat yang paling terpencil. Iya, datangi tempat yang terpencil. Sehingga ketika ditanya, sudah pernah ke dusun ini? Sudah Pak, padahal baru satu-satunya ke situ. Tapi yang paling sulit, biasanya mahasiswa cukup di sekitar kelurahan saja. Anda lain, datang yang paling sulit, berjalan keliling mengenal desa ketika menyusun program. Belum tahu. Rektor saudara siapa? Wah, maaf Pak, rektor saya tidak terkenal. Seperti Mak Bos saja itu. Jadi tolong kenalkan IKIP itu yang baik-baik, kenalkan yang baik-baik. Yang kurang-kurang sipan, beritahu saya. Seperti rumah makan Padang itu, beritahu saya. Wah, dosennya bagus, kondisi baik dan penuh dengan pengalaman. Carilah hikmah ketika Anda berada di tempat KKN supaya ada pengalaman lebih. Kalau Anda ingin mengadakan kegiatan-kegiatan ceramah tentang pendidikan dan sebagainya, dosen-dosen bisa dimanfaatkan.
Berikutnya yang sudah, ya, kalau begitu untuk formalnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan KKN hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sudah bisa dilanjutkan? Saudara sekalian, beliau Bapak Rektor akan berbicara selama kurang lebih 75 menit. 75 menit ini nanti mungkin 60 menit untuk ceramah, 15 menit untuk tanya jawab. Beliau lahir di Banjarnegara 12 Februari 1962, beristri seorang, cantik dan berputra 2 orang, tinggal di Jalan Murtisari. Saat ini beliau adalah sekretaris PGRI tingkat 1 Jawa Tengah. Nah, kenapa sekarang banyak kritik pendidikan kita? Apalagi Malaysia sekarang ya berhasil mengambil. Berapa lama Cina akan adil dan sejahtera? Dengan bahasa Cina terjemahnya seperti itu. Dijawab oleh malaikat. Katanya malaikat, ya Cina, engkau 20 tahun lagi akan adil dan sejahtera. Wah, Presiden Cina senang keluar ruangan. 20 tahun lagi. Berikutnya Perdana Menteri Jepang berdoa dalam bahasa Jepang begini. Terjemahnya. Ya Tuhan, berapa lama Jepang akan adil dan sejahtera? Suasananya hening. Kemudian dijawab, ya Jepang, engkau 8 tahun lagi akan adil dan sejahtera pada tahun 45. Berikutnya Presiden Irak berdoa dalam bahasa Arab begini. Ya, terjemahnya saja. Ya Tuhan, ya Allah, berapa lama Irak akan adil dan sejahtera? Jawabnya agak lama. 15 tahun lagi. Tapi nanti pada saatnya kamu juga tidak akan sejahtera dan adil. Ternyata benar. Sekarang sedang susah kita. Presiden pada berdoa, kemudian giliran Presiden Republik Indonesia berdoa dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu saya terjemahkan. Ya Tuhan, Pak Karno itu suaranya sangat bagus. Berapa lama Indonesia akan adil dan sejahtera? Tunggu lama, tidak ada jawaban. Akhirnya berdoa lagi dengan penuh perasaan, menangis seperti yang sering ditunjukkan oleh Arifin Ilham. Ya Allah, berapa lama Indonesia akan adil dan sejahtera? Ditunggu, tidak ada jawaban. Justru ada air
tetesan air. Loh, malaikat, mengapa kau tidak menjawab? Ya Presiden, saya sedih karena tidak tahu entah kapan Indonesia akan adil dan sejahtera. Saudara-saudara, cerita itu memotivasi kita bahwa mungkin kita memang ditakdirkan untuk menderita. Tidak jelas kapan bisa adil, kapan bisa sejahtera. Ini karena persoalan pendidikan. Negara manapun yang maju, yang adil, yang sejahtera, mesti pendidikannya maju. Pendidikan maju karena digarap dengan serius. Anggarannya cukup. Tidak ada negara maju yang pendidikannya tidak maju. Dan dilalah para penguasa kita tidak memprioritaskan, tidak menomorsatukan pendidikan. Akibatnya jelas, lama-kelamaan kita semakin tertinggal. Sekarang dengan Vietnam kita sudah tertinggal. Sudah cukup karena sudah pendidikan dasar. Tapi banyak yang tidak meneruskan ke SMP. Berikutnya, ini data yang mungkin tidak banyak diketahui. Ketika tahun laluan standar minimal kelulusan 4,01, ternyata banyak yang mendapati. Itu mutu pendidikan kita. Yang berikutnya yang mutu guru. Ada satu tabel. SMA, SMP. Kalau di buku saudara halaman 39. Kompetensi KSD. Soalnya apa? Bukan itu, yang kolomnya matematika, fisika, biologi, mata pelajaran. Jumlah guru yang dites ini sangat memprihatinkan. Saudara-saudara bisa lihat itu, hampir tidak ada yang memperoleh rata-rata nilai 50. Padahal rentangan itu adalah 0 sampai 100. Itu guru-guru SLTP, MTS. Di Pulau Sumatera ada guru SD yang diteliti, ada yang 90% tidak layak mengajar. Kalau di Jawa Tengah diteliti, kira-kira ya tidak terlalu jauh dari itu. Maaf, guru kita, maaf. Ini kalau ada wartawan jangan ditulis. Tapi sungguh banyak yang tidak punya kemampuan memadai untuk mengajar. Karena begitu lulus perguruan tinggi, setelah itu tidak pernah membaca buku, tidak pernah belajar, tidak pernah ditatar. Bukunya yang dibawa hanya buku teks, bukunya murid. Memang kadang-kadang sampai hafal. Tetapi ada guru yang seumur hidup tidak pernah beli buku. Nanti bawa kelapa, bawa petai, malah repot kan. Hanya datang sekali, setelah itu tidak datang lagi karena kelapanya ada buah, petainya ada buah. Jadi tidak usah bawa apa. Saya sudah sangat cukup, alhamdulillah, dengan gaji sebagai pegawai negeri. Istri saya sangat hemat. Sebab yang namanya orang kaya itu orang yang tidak terlalu banyak kebutuhan. Tapi kalau Anda masih terlalu banyak kebutuhan, berarti Anda orang miskin. Walaupun uangnya banyak, apa-apa belum punya karena keinginannya banyak. Baju ya cukuplah seadanya.
Biasanya pakai sepatu. Cepet ya Pak ya. Jangan sudah berburu lah. Terus rencanamu, rencana dengan B. Sesinya itu mau langsung diterjunkan di sana itu mau bareng-bareng apa mau sepeda dan bersembunyian. Saya hari itu berdua Pak Gunawi. Saya kira gini aja, karena ini satu, ini kan jumlahnya 23 ya. 26 namanya. Nanti kita bersama-sama kumpul di kita lagi, terus kita nanti langsung ke Kecamatan Mayong. Kan kita akan diterima di sana. Setelah itu nanti baru kita ke desa. Apalagi di Mayong saja kan terbuka kan enggak. Langsung terjun ke desa. Jadi lebih etiknya, tidak mengurangi rasa hormat dan ya memang ngawasi kayak lah gitu. Yang punya mobil-mobil tolong untuk dinilai. Harus ditanya ini loh, umumnya kayak gitu ya. Tidak apa-apa. Setelah Setelah itu kan kita tetap pakai juga motor. cukup Pak. Ya. Pak San, Gini saja, kita bekerja yang seefisien mungkin. Kita perwakilan tenang juga. Yang besok pagi itu loh. Kalau hari Rabu kan jelas.